Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna nabiyyana wa murabbina wa qurrata ayunina Muhammadan abduhu wa rasuluhu arsalahu Allahu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wattaba'a sunnatahu ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhama malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika syai'an a'lamu wa astaghfiruka lima la a'lamu. Amma ba'du, ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh Masjid Al-Ikhlas yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita di pagi yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan nikmat, baik itu berupa nikmat iman, Islam, dan puncaknya adalah nikmat ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena mustahil kalau kita tidak punya nikmat ini dan tidak diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tidak bisa bangun di pagi hari ini bersusah payah menuju rumah Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan kewajiban kita beribadah salat subuh secara berjamaah. Dan insya Allah dilanjutkan dengan bermajelis ilmu. Dan ini para jemaah sekalian tanda bahwa kita semua ini orang-orang yang senantiasa diinginkan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? May yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Allah itu kalau ingin menghendaki suatu kebaikan Mbak ya. Jadi sebetulnya Allah itu kasih potensi pada diri kita, bahwa Allah ingin suatu kebaikan pada seorang hamba itu disambut enggak apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ini, atau justru potensi yang Allah Subhanahu wa taala berikan ini kita sia-siakan. Ya, itu kembali pada diri kita semua. Maka bersyukurlah kita yang masih tetap ada di tempat ini beriktikaf seperti ini Pak ya, sampai nanti menunggu waktu syuruk. Dan duduknya kita di majelis seperti ini para jemaah sekalian, hampir-hampir tidak ada celah bagi para malaikat itu untuk tidak mendoakan kita semua. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala di pagi yang mulia ini para jemaah sekalian memberkahi umur kita, memberkahi segala suatu aktivitas kita. Dan kita juga didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahi umatku yang bersusah-susah payah membangun di pagi hari seperti ini. Untuk apa? Beribadah secara jamaah seperti ini dengan salat subuh berjamaah. Saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak lupa juga kita sampaikan salawat dan salam tentunya kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana dengan diutusnya beliau kita dikeluarkan dari masa jahiliyati juhala. Jahil Pak, dari masa jahil, dari masa kebodohan. Wal juhala juga dari masa kesyirikan. Ini kita dikeluarkan dari masa-masa ini berkat satu manusia ini. Maka rasanya aneh kita ini mengaku umat yang paling setia mengikuti beliau, tapi tidak mau basahi lisan ini dengan banyak bersolat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga tidak ada ungkapan rasa cinta yang lebih dalam selain memperbanyak bersolat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan biidznillah, semoga Pak, dengan izin Allah Subhanahu wa taala nanti pada yaumil qiyamah kita akan diberikan syafaat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kurang dari 5 hari Pak ya, bulan yang kita tunggu akan hadir di tengah-tengah kita. Marhaban ya Ramadan, ahlan wa sahlan ya Ramadan. Para sahabat, para jamaah sekalian radhiyallahu alaihi, mereka kalau tahu akan ada bulan yang mulia ini akan datang kepada mereka semua, yaitu bulan suci Ramadan, mereka
sudah mempersiapkan kurang lebih 6 bulan sebelumnya. Dan persiapan itu bukan hanya persiapan fisik saja, bukan hanya persiapan materi saja, tapi mereka juga mempersiapkan yang namanya yaitu mentalitas mereka, spirit, jiwa mereka, untuk mereka nantinya bisa bertemu dengan bulan suci Ramadan ini penuh dengan kemaksimalan. Nah saudara, kalau kita menilai atau melihat apa yang dilakukan oleh para sahabat, apa yang dilakukan juga generasi setelahnya, para salafus soleh dan seterusnya, mereka begitu semangat dan sangat perhatian terhadap bulan yang satu ini, bulan suci Ramadan. Dan hal lain yang tidak kalah penting harus kita persiapkan adalah masalah hati, Pak. Kolbun hati kita ini. Karena sebagaimana perkataan Imam Malik rahimallahu taala, wa kal Malik al mutasyarrifi li junudi, bahwa hati ini, Pak, itu adalah ibarat panglima perang. Jadi ibarat komandan. Jadi hati ini juga yang menentukan bagaimana fisik ini berbicara, bagaimana fisik ini punya pikiran yang tidak betul. Dan hampir semua komponen-komponen yang ada dalam tubuh kita itu, para jemaah sekalian, semua dikomando oleh hati kita. Karena Pak, hati ini juga menjadi tempat berkumpulnya berbagai macam sampah, ya Pak ya. Juga jadi tempat berkumpulnya segala suatu strategi. Karena segala suatu aktivitas kita, Pak, kita seperti ini ibadah sholat subuh berjamaah, kalau hati kita tidak bersih, hati kita juga tidak bisa jernih dalam membedakan segala sesuatu yang diberikan potensi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mustahil kita bisa duduk di tempat yang mulia ini. Karena orang yang beriman itu, para jemaah sekalian, senantiasa memanfaatkan potensi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak menutup kemungkinan, para jemaah sekalian, bahwa hati ini juga bisa menjadi sebab seseorang itu keluar dari hal-hal yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, batasan-batasan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya pagi ini akan mukadimai, Pak, masalah kezaliman itu dari salah satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini hadis qudsi, Pak. Kalau hadis qudsi itu berarti tandanya Allah Subhanahu wa taala yang berbicara, ya. Tapi redaksinya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa itu, Pak? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ibadi." Allah mengkadimai, Pak, pada sini dengan bahasa wahai hambaku, panggilan penuh dengan kasih sayang. Jadi kalau kita tidak ada yang merasa dengan panggilan ini, ya monggo, itu pilihan panjenengan semua. Ya ibadi, wahai hambaku, ini haram tu dzulma ala nafsi. Wahai hambaku, janganlah kalian mendolimi diriku. Jadi Allah memberikan isyarat, jangan kalian mendolimi diriku, jangan kalian berbuat kezaliman terhadap diriku ini. Ini haram tu dzulma ala nafsi. Kemudian di redaksi yang kedua, lanjutan hadis ini, wa ja'altuhu bainakum muharramah. Aku juga mengharamkan apa-apa yang terjadi di antara tengah-tengah kalian. Maksudnya kalaupun ada pertikaian di antara kita, kezaliman yang terjadi di tengah-tengah kita, para jemaah sekalian, Allah juga mengharamkan itu. Maka lanjutannya adalah fala tadzallamu. Maka janganlah kalian itu saling berbuat zalim. Nah, para jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mengenai kezaliman ini, para jemaah sekalian, ini ternyata disebutkan dalam hadis yang lain. Jadi karena kalau kita memaknai kezaliman itu ternyata dibagi tiga, para jemaah sekalian. Ya. Adzulmu salasa. Kezaliman itu ada tiga, Pak. Ada tiga bentuknya. Yang pertama adalah fadzulmu la yakfiruhullah, yaitu kezaliman yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah wa dzulmu yakfirullah. Kezaliman yang akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau pertama tadi kezaliman yang tidak diampuni, ada huruf lam di situ. La. Jadi kezaliman yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, maka yang kedua tanpa menggunakan huruf lam. Jadi
wa dzulmu yaghfirullah, kezaliman yang akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, wa dzulmu la yatrukuhullah, yaitu kezaliman yang tidak akan dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ada tiga Pak ya. Yang pertama, kezaliman itu yang nantinya tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Nanti kita akan paparkan. Kemudian yang kedua adalah kezaliman yang pastinya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian yang ketiga adalah kezaliman yang tidak akan dibiarkan begitu saja oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kita akan bahas dulu yang pertama. Fadzulmu la yaghfiruhullah, kezaliman yang tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Fa amma dzulmul ladzi la yaghfiruhullahu fasyirku wa qala inna syirka la dzulmun adzim. Adapun kezaliman yang tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pertama adalah kesyirikan, Pak. Kesyirikan. Kemudian beliau membacakan ayat dalam surat Luqman, Pak. Luqman ini beliau menyebutkan di ayat yang ke-13. Apa itu? Manakala Luqman ini Pak menasihatkan kepada anaknya, ya bunayya, wahai anakku, la tusyrik billah, inna syirka la dzulmun adzim. Wahai anakku, janganlah kalian mempersekutukan Allah, inna syirka la dzulmun adzim. Karena mempersekutukan Allah itu la dzulmun adzim, merupakan kezaliman yang paling besar yang ada di muka bumi ini. Nah saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita harus pahami betul Pak dalam poin yang pertama ini. Ini agak ngeri-ngeri sedap Pak. Ya. Karena kalau kita mati Pak, suatu saat nanti dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, atau mungkin setelah ini kita akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan mempersekutukan Allah, enggak ada tawar-tawar lagi. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Innal ladzina kafaru, yaitu sesungguhnya orang-orang kafir. Ya, orang-orang kafir itu Yahuda wa Nasara, min ahlil kitabi wal musyrik, dan juga orang-orang musyrik Pak, orang-orang yang ini Pak suka mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala, finnari jahannam, mereka itu nanti betah Pak, dibetah-betahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam api nerakanya Allah, di neraka jahanamnya Allah Subhanahu wa taala, khalidina fiha, dan mereka itu seburuk-buruknya makhluk, mereka itu akan betah di sana, ulaikum syahrul bariyah, seburuk-buruknya makhluk, dan seburuk-buruknya tempat itu adalah itu neraka jahanamnya Allah Subhanahu wa taala. Nah saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mengapa Pak saya bahasakan poin yang pertama ini penting? Baru kurang lebih sepekan yang lalu, enggak sampai mungkin Pak ya, tapi sepekan yang lalu kurang lebih, kita ini umat Islam, ya umat Islam ini Pak, bukan nyaris tapi sudah hampir sebagian dari kita itu dibodohi Pak oleh fenomena sesuatu yang sama sekali bisa merusak akidah kita dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa itu Pak? Fenomena pawang hujan. Ya Pak ya. Itu viral ada di mana-mana. Ya akhi, saya pesan Pak untuk diri saya pribadi dan kita semua, waspada Pak dalam bab seperti ini. Bapak, sangat aneh rasanya kalau kita beribadah Pak, taat 5 waktu di masjid, beribadah seperti ini Pak, bahkan bermajelis mengaji seperti ini Pak, tapi kita percaya terhadap hal-hal semacam itu. Bapak, Ibu, pawang hujan yang sedang viral itu Pak, itu bukan manusia yang luar biasa, tapi manusia yang bermasalah, dan itu dikategorikan oleh ahli ilmu agama kita, baik Quran dan hadis Pak, orang-orang semacam itu bukan orang pintar, tapi orang yang bodoh, dan mereka itu adalah dukun. Tahu dukun Pak? Dukun Pak. Saya bisa bilang semacam ini para jamaah sekalian karena ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dari sini sahih. Nanti monggo Pak bisa dicek dalam hadis riwayat Bukhari kalau punya kitab Sahih Bukhari. Pernah Pak suatu ketika Aisyah radhiyallahu anha tanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, bagaimana pendapatmu tentang seseorang itu manakala dia bisa mengatakan sesuatu, berbicara sesuatu, menebak sesuatu, dan hal itu terjadi benar. Contoh di sana hujan, benar-benar hujan." Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Faqalu na'am. Ya Aisyah, innahum yuhaditsuna ahyana bi syai'
fayakunu haqqan faqala tilkal kalimatu minal haqq yakhtifu al jinnu fayukiru fi udunil wali. Ya Aisyah, memang ada orang-orang semacam itu, mengaku dia bisa melihat sesuatu yang gaib, mengaku bisa melihat sesuatu yang tidak masuk di alam pikiran kita, tidak masuk di logika kita. Contoh, di sana dia katakan hujan, ternyata benar-benar terjadi hujan. Ketahuilah ya Aisyah, sesungguhnya apa yang diucapkan itu adalah sesuatu yang diambil pendengarannya di kuping berita itu dari langit oleh para jin dan disampaikan kepada para pengikut-pengikutnya di dunia ini. Siapa Pak? Ya para dukun tadi itu. Dari 100 yang berita yang disampaikan, 99-nya benar, 99-nya itu salah, 1 yang benar. Itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ya Aisyah, awas, waspadalah kalian terhadap orang-orang semacam ini. Nah saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Pak, kita hampir sepekan yang lalu Pak, Indonesia ini dihebohkan Pak. Saya bicara semacam ini Pak di BCI Pak, Ustadz jangan terlalu keras bicara masalah pawang hujan, itu budaya. Ya akhi, saya bilang, saya bicara ini di depan majelis saya sesuai dengan pemahaman nas Al-Quran dan hadis. Saya sama sekali tidak menyinggung masalah kebudayaan kan gitu. Tapi ini fakta yang harus kita sampaikan para jamaah sekalian. Pak, saya jadi teringat Pak, ada salah satu ayat Pak di dalam surat Jin Pak, surat Jin. Surat Jin itu Pak, surat ke-72. Ayatnya Pak di ayat ke-26 Pak. Apa di situ kata Allah Subhanahu wa taala? Ini bantahan Pak terhadap orang-orang yang ngaku bisa melihat sesuatu yang gaib. Alimul ghaibi fala yudhiruhu ala ghaibihi ahada. Dia Pak, Allah Subhanahu wa taala itu tahu tentang sesuatu yang gaib, tetapi dia tidak memperlihatkan kepada siapapun tentang yang gaib itu. Lanjutan ayat ini Pak, illa kecuali manirtadha min rasulin fa innahu yasluku min baini yadayhi wa min khalfihi rasada. Kecuali Pak, illa manirtadha, terhadap rasul yang diridhoi. Masih ada Pak rasul saat ini? Masih ada Pak nabi saat ini? Tidak ada. Tapi wajar Pak, kita harus imani bahwa segala sesuatu yang gaib itu kita berikan kepada Nabi Muhammad SAW atau para rasul wal anbiya, karena mereka menerima wahyu. Kalau enggak begitu enggak bisa tembus Sidratul Muntaha kan begitu. Tapi kalau kita saat ini Pak, maka monggo Pak, kita evaluasi diri kita, waspada Pak. Karena Pak, ada sesuatu yang mengerikan kalau dalam bab ini. Kita kemarin dihebohkan dengan hal-hal semacam itu Pak. Mungkin terbesit dalam pikiran kita, oh iya, hebat juga orang ini ya, bisa mengendalikan hujan kan begitu. Ini waspada Pak. Karena barang siapa Pak yang datang Pak, atau mungkin sekedar baru melihat saja Pak, kemudian dia bertanya dan membenarkan, awas. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam salah satu hadisnya? Man ataka hina au arafan fasaddaqa bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Barang siapa yang mendatangi dukun Pak atau tukang ramal, lalu ia membenarkan apa yang diucapkannya. Jadi kok kemarin kita Pak dengan berita-berita semacam itu percaya Pak, faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Awas, kita bisa dikatakan kufur terhadap apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Itu yang pertama Pak. Kemudian yang kedua Pak, dalam hadis yang lain dikatakan, kalau tadi langsung dia percaya Pak, tapi kalau hanya sekedar dia bertanya, mendengarkan ada berita-berita semacam itu, man ata arfan fasa'allahu an syai'in lam tuqballahu sholata arba'ina laila. Siapa yang dia sekedar datang, melihat, coba mendengarkan apa yang diucapkan orang-orang semacam ini, maka sholatnya akan ditolak selama 40 hari. Para ulama bedakan Pak, 40 hari ini ada yang 40 hari ke depan sholatnya sah, tapi pahalanya tidak didapatkan dia, atau 40 hari ke belakang. Jadi sholat yang sudah kita kerjakan selama 40 hari ke belakang itu tetap sah Pak, tapi pahalanya habitat ta'maluhum, gugur dengan sendirinya. Saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, monggo Pak kita waspadai masalah hal ini. Ini masalah ketauhidan kita Pak, akidah kita. Pak, kalau kita mati Pak dalam hal ketika dalam percaya hal-hal semacam ini Pak, ya ini tidak bisa ditawar lagi. Makanya tadi surat yang dibaca oleh imam kita Pak, itu beliau baca rakaat pertama, rakaat 2 surat An-Nisa Pak.
Ada ayat mengatakan tadi dibaca oleh beliau, innallaha ayyusyraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Siapa, kata Allah Subhanahu wa taala, yang mempersekutukanku, maka aku tidak akan mengampuni orang yang senantiasa berbuat kesyirikan. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Tapi aku akan mengampuni, Pak, kata Allah Subhanahu wa taala, dosa selain kesyirikan. Ya akhi, siapa di antara kita yang tidak pernah berbuat salah, Pak? Allah tahu, Pak, hambanya ini kullu bani Adam khata'u, pasti pernah tergelincir dalam kemaksiatan pada Allah Subhanahu wa taala. Tapi selama satu catatannya, dia tidak mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala, maka insyaallah Allah senantiasa memberikan rahmat serta hidayah kepada kita semua. Saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu yang pertama, Pak, yaitu la fadzulmu la yaghfirullah. Kezaliman yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, Pak, adalah wadzulmu yaghfirullah. Kedzaliman yang akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kedzaliman ini, Pak, ini menyangkut bagaimana dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin, Pak, mungkin kita semasa hidup kita sempat tidak sholat beberapa waktu. Ramadan, Pak, nanti akan datang, atau mungkin Ramadan sebelumnya kita pernah tidak berpuasa. Mungkin juga, Pak, kita pernah tidak pernah membayar zakat, tidak mau berinfak, bersedekah. Ini dosa-dosa, Pak, yang pastinya nanti akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, karena hanya hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Caranya, Pak, cukup kita bertaubat pada Allah Subhanahu wa taala, maka insyaallah Allah akan ampuni. Apakah ada mengkodok sholat yang pernah kita tinggalkan? Maka jawabannya tidak ada. Apakah ada jawaban misalkan mengkodok puasa yang pernah kita tinggalkan? Maka jawabannya tidak ada. Kecuali yang kita ingat, monggo. Tapi kalau kita tinggalkan puasa 10-15 tahun yang lalu, apa panjenengan ingat? Maka ini jawaban dari Allah Subhanahu wa taala, kalau dosa itu, Pak, berhubungan dengan aku, perintahku, selama dia tidak mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala, pasti akan aku ampuni. Kemudian yang ketiga, Pak, ini yang menyangkut masalah muamalah kita, Pak, menyangkut hablum minanas kita. Wa dzulmu la yatrukuhullah, yaitu kezaliman yang tidak dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa itu, Pak? Dosa sesama makhluk. Dosa sesama makhluk, Pak. Nah, saudara, saya jadi teringat ada salah satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini mungkin masyhur, Pak, di tengah-tengah kita gitu ya. Bahwa Nabi telah mengisyaratkan, ittaqu dzulma fa inna dzulma dzulumatun yaumal qiyamah. Wahai para sahabatku, awas, takutlah kalian terhadap perbuatan kezaliman. Fa inna dzulma dzulumatun yaumal qiyamah. Karena kezaliman itu nanti, Pak, pada hari kiamat akan menjadi gelap, Pak, berupa kegelapan pada hari kiamat. Saya coba telah, Pak, masalah hadis ini, ternyata sinkron dengan salah satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini, Pak, saya berharap betul pagi hari ini, Pak, kita tidak masuk dalam kategori hadis ini. Ini oleh Nabi dibahasakan sebagai manusia yang bangkrut. Tahu bangkrut, Pak? Pailit. Ya. Hancur, Pak. Ekonominya sia-sia kalau bahasa kita di dunia. Hadis ini, Pak, sahih, diriwayatkan Imam Muslim di nomor 4678 dari sahabat yang mulia Abu Hurairah. Tiba-tiba Nabi SAW tanya kepada para sahabat, wahai para sahabatku, atartum al-muflis. Saya coba tanya sih, ini bahasa sederhana saya, Pak, ya. Saya coba tanya pada kalian, kira-kira siapa manusia yang bangkrut itu? Dijawab oleh para sahabat, qalu al-muflis fina ma la dirhama lahu wala mata. Ya Rasulullah, orang yang bangkrut itu ya orang yang tidak punya dirham, tidak punya harta. Ya, Pak, ya. Logika masuk sebetulnya. Oh ya, orang yang bangkrut itu tidak punya dirham, tidak punya harta. Dia mungkin kaya, tiba-tiba langsung failit, kan gitu, Pak, ya. Bangkrut dia. Kemudian apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Faqala innal muflis min ummati ya'ti yaumal qiyamah. Sesungguhnya orang yang bangkrut itu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan orang yang tidak punya dirham, bukan orang yang tidak punya harta, tapi innal al-muflis adalah nanti pada hari kiamat bis salati, bawa salatnya, wasyam, bawa puasanya, was zakat, juga bawa zakatnya, wa qad syatama hadza. Tetapi, Pak,
dia mencela orang ini. Maksudnya apa? Dia mencela saudara muslimnya. Wa qadzafa hadza, serta dia menuduh orang ini. Ini poin yang pertama, Pak. Wa qad syatama hadza wa qadzafa hadza. Dia mencela orang ini atau mencela saudara muslimnya. Wa qadzafa hadza, dan juga dia mencela saudara muslimnya. Kemudian yang kedua, Pak, wa akala ma hadza wa safaka ma hadza. Yang kedua, orang yang bangkrut itu suka memakan harta orang lain, suka mendolimi orang lain dalam perihal harta. Wasafaka dzama hadza, dan menumpahkan darah saudara muslimnya. Serta yang ketiga, Pak, adalah wa daraba hadza, dia suka memukul orang ini atau memukul saudara muslimnya. Dilanjutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, fayu'ta hadza min hasanatihi wa hadza, maka orang ini akan diberi sebagian kebaikan-kebaikannya. Maksudnya orang tadi, Pak, saudara kita yang kita zalimi, kita berikan kezaliman tadi itu, Pak, maka dia akan diberikan sebagian kebaikan dari kita. Fa in niyat hasanatuhu qabla an yuqdama alaihi akhidha min khotoyahum faturihat alaihi thumma turiha finnar. Jika kebaikan-kebaikan orang yang menzalimi saudara muslim tadi telah habis dan diselesaikan kewajibannya, maka kesalahan-kesalahan orang yang suka berbuat zalim tadi itu, Pak, nanti akan ditimpakan, yang terzalimi tadi akan ditimpakan pada orang yang senantiasa berbuat zalim. Nah, saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis ini, Pak, itu ada 3 poin yang menarik dan ini menjadi poin bahasan kita sebetulnya. Apa itu? Yang pertama, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang bangkrut itu adalah waqad syatama hadza wa qadzafa hadza, yaitu orang yang senantiasa mencaci, mencela saudara muslimnya, wa qadzafa hadza, dan suka menuduh orang ini. Saya jadi teringat, Pak, salah satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini muttafaqun alaih. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Al muslimu man salima muslimu min lisani wa yahdi. Saudara, kita jangan pernah merasa bangga, Pak, dengan diri kita, dengan amal-amal yang kita perbuat. Bukti, Pak, Nabi telah menyampaikan sebetulnya bahwa orang yang bangkrut itu bukan tidak punya dirham, tidak punya harta, tapi justru orang yang bangga dengan amalnya. Dia bawa sholatnya, bawa zakatnya, bawa puasanya, tapi ternyata menjadi orang yang bangkrut. Apa makna Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, Pak? Ternyata dijawab dalam hadis yang lain, al muslimu man salima muslim min lisani wa yahdi. Karena, Pak, tanda muslim yang baik, manusia yang baik, khususnya umat Islam ini, Pak, ya, itu bukan dia tidak punya harta atau mungkin dia punya harta yang banyak, tapi bagaimana seorang yang tadi, Pak, yang selamat dari kejahatan mil lisani, dari lisan ini, Pak, wa yahdi, dan juga dari kejahatan tangannya. Saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, monggo, Pak, kita evaluasi. Saya tidak kapok-kapok, Pak, masalah menyampaikan masalah hal ini. Karena hampir-hampir berapa banyak, Pak, kemaksiatan yang terjadi itu diawali dengan karena lisan, Pak. Tidak pandainya seseorang itu mengontrol lisannya. Dari lisan ini, Pak, kita bisa memfitnah saudara muslim kita. Kita bisa menjatuhkan saudara muslim kita. Dari lisan ini, Pak, menyebabkan kita menggibah saudara muslim kita. Dari lisan ini juga, Pak, kita mencela orang lain, Pak. Dari lisan ini juga, Pak, menyebabkan kita menghujat orang lain. Dari lisan ini juga menjadi sumber awal perpecahan kita. Kita yang semula jadi satu, Pak, akrab sekali, bersaudara, berjamaah di masjid ini, tapi karena lisan ini tidak pandai kontrol lisan, Pak, menghujat, menggunjing, memfitnah, jadi pecah kita pada jamaah sekalian. Makanya saya sering menyampaikan, Pak, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Saudara, tanyakan pada hati kita, Pak, kalau kita punya iman, Pak, kita pasti selamat dari lisan ini. Orang beriman itu, Pak, yang keluar dari lisannya falyaqul khairan, pasti ucapan-ucapan yang baik. Mustahil, Pak, orang kalau dia beriman pada Allah Subhanahu wa taala tapi yang keluar dari lisan ini cacian, hinaan, makian. Orang beriman itu, Pak, yang keluar dari lisannya itu selalu hal yang ma'ruf, ajak dalam kebaikan, cegah kemungkaran. Sibukkan lisan ini dengan berzikir pada Allah Subhanahu wa taala. Saudara, coba, Pak, perhatikan, Pak, dari lisan ini, Pak, kita bisa mengfitnah saudara muslim kita. Monggo, Pak, kita lihat evaluasi diri kita. Kita kalau merenung dalam Al-Qur'anul Karim, Pak, bukankah, Pak, perkara lisan ini juga yang menyebabkan Maryam
difitnah, Pak. Iya kan Pak ya? Maryam kan difitnah Pak, orang-orang Yahudi, bahwa Isa alaihi wassalatu wassalam itu anak dari hasil zina, kan begitu. Tersebarnya fitnah di tengah-tengah masyarakat pada saat itu. Apa perintah dari Allah Subhanahu wa taala, dan ini cara Allah Pak mendidik kita kalau kita kena fitnah itu diam. Apa kata Maryam? Fakulli inni nadartu lirahmani sauman. Pada hari ini aku telah bernazar untuk diam, berpuasa dalam berbicara. Sampai kapan? Sampai nanti Allah akan buka semuanya. Fakuli inni nadartu lirahmani sauman fala unqil, dalam lanjutan ayatnya, sampai Allah akan membuka, membersihkan segala sesuatu yang terjadi di tengah-tengah kita. Itu cara Allah mendidik kita Pak. Fitnah ini para jamaah sekalian, ataupun ghibah, cacian, makian ini, tanpa kita sadari para jamaah sekalian, itu menggerogoti amal-amal perbuatan kita para jamaah sekalian. Makanya monggo Pak, kita telah di sini, jangan bangga dengan amal-amal yang kita kerjakan para jamaah sekalian. Jangan merasa diri kita sudah paling bersih, paling baik. Kita Pak, saking saja dengan kemahaluasan Allah Subhanahu wa taala, Allah masih tutupi aib kita. Demi Allah Pak, saya sampaikan di mimbar yang mulia ini, panjenengan kalau dibuka semua aibnya Pak, malu duduk di hadapan saya. Demi Allah saya sampaikan itu. Makanya Pak, hadis yang cukup panjang, dan ini komentar para ulama, man satara muslim satarallahu fid dunya wal akhirah. Siapa yang menutupi aib saudara muslimnya, saudara, maka Allah akan tutupi aibnya fid dunya wal akhirah. Dikomentari Pak oleh para ulama, seakan-akan Pak Nabi menyampaikan hadis ini, saking saja aibmu itu ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kamu dibuka, engkau tidak akan pernah bisa mampu untuk tampil di hadapan manusia. Saya cuma berpesan saja Pak, awas lisan ini Pak yang tidak pernah bisa kontrol, suka fitnah orang, semua nanti akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita harus ingat Pak, orang yang kita ghibah, orang yang kita ghina, orang yang kita fitnah, kita gunjing, kita maki, semua nanti akan berhadapan dengan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ittaqu dzulma fa inna dzulma dzulumatun yaumal qiyamah. Awas, kedzaliman itu akan hadir, akan datang pada hari kiamat berupa kegelapan. Maka Pak, muslim yang baik itu adalah al-muslimu man salima muslimun min lisani wa yadihi. Muslim yang baik itu yang selamat dari lisan Pak. Kenapa Pak Nabi di sini bahasakan lisan dulu, min lisani wa yadihi, baru tangannya. Bapak, orang kalau kita pukul membekas, ke apotek kasih obat atau ke rumah sakit sembuh. Tapi kalau saudara muslim kita sakiti dengan lisan ini Pak, ini bekasnya luar biasa. Berapa banyak Pak saudara-saudara muslim kita yang kita fitnah Pak, hancur keluarganya, karakternya hancur, itu karena lisan para jamaah. Maka Pak, orang beriman itu injakum fasikun fatabayanu. Kalau datang suatu berita dari orang fasik gak jelas, ngomong ngoceh, tidak bawa dua bukti, dua saksi, katakan orang itu pendusta yang besar. Bukan saya yang ngomong, Al-Quran. Monggo dibuka dalam surat An-Nisa Pak. Itu manakala ketika terjadi fitnah terhadap Aisyah radhiyallahu anha jumain, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Fastashhidu alaihina arba'atan minkum. Ya Muhammad, kenapa tidak kamu minta itu orang-orang yang suka gemar fitnah terhadap istrimu Aisyah itu, hadirkan 4 orang saksi. Ini dalam hal berzina Pak. Kalau dia tidak bisa mendatangkan 4 orang saksi, katakan dia pendusta yang besar. Jadi jangan salah Pak, kalau sekarang ada orang suka gemar, banyak bicara, banyak ngoceh, suka ghibah saudara muslimnya, suka fitnah saudara muslimnya, awas. Kita harus ingat, dia punya Tuhan yang sama dengan kita dan nanti akan berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Sampai Pak dalam satu hadis itu dikatakan Allah akan mengumpulkan 2 ekor domba, yang satu bertanduk dan yang satu tidak. Untuk apa? Untuk ditunaikan haknya. Manakala mereka selama hidup di dunia saling apa Pak? Bertikai. Nah saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini yang pertama Pak, kita waspadai betul dalam hal ini Pak. Ingat Pak, semua ucapan kita itu Pak pasti nanti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala dan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala takfu ma laisa laka bi ilm. Inna sam'a wal basara wal fuada. Semua itu Pak, kulu, semua itu ulaika kana anhu mas'ula. Nantinya bahwasannya mata, pendengaran dan juga hati ini Pak pasti akan ditanya dan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala.
Saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, monggo Pak kita evaluasi diri kita di pagi yang mulia ini Pak ya. Jangan sampai Pak Allah berikan lisan itu jadi sumber kesengsaraan kita. Saya beberapa waktu lalu khutbah Jumat di sini Pak, saya sampaikan lisan ini sumber kesengsaraan. Memang faktanya seperti itu saudara. Berapa banyak saudara muslim kita itu tersakiti karena lisan ini. Sampai saya sering bahasakan negara ini Pak, negara kita ini Pak, rukun, damai, tentram, sekali waktu bisa jadi pecah kalau salah satu pejabatnya tergelincir dalam permasalahan lisan ini, keliru dalam menyampaikan kebijakan presidennya. Awas, hati-hati para jamaah sekalian. Dari lisan ini Pak bisa menyebabkan suami istri pecah, saling tuntut di pengadilan, bukan karena suaminya suka mukul istrinya, tapi karena komunikasi yang kurang baik. Nah saudara, monggo Pak kita gunakan lisan ini paling tidak hanya 3 Pak. Yang pertama adalah ilal bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar wa dzikrullah. Suka ngajak kebaikan, cegah kemungkaran, banyak berzikir pada Allah Subhanahu wa taala. Ala bi dzikrillah tatmainnul qulub. Zikir yang kita baca dengan khusyuk saudara, itu dapat menenteramkan jiwa kita. Itu yang pertama Pak. Kemudian yang kedua Pak, dalam hadis ini wa akala mala hadza wa safaka dhamma hadza. Orang yang bangkrut itu Pak suka memakan harta orang lain, mendolimi saudaranya dalam hal harta, wa safaka dhamma hadza, serta menumpahkan darah orang ini. Nah saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita harus pahami Pak dalam bab ini, mencari harta Pak itu memang sesuatu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Bahkan kita juga diperintahkan rezeki yang halalan thayyibah dalam hal makan. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyibah. Wahai orang yang beriman, makanlah yang apa yang ada di muka bumi ini. Tapi syarat yang pertama halal wa thayyib, dan juga baik kata Allah Subhanahu wa taala. Nah saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam hal ini Pak, dalam hadis ini sebetulnya itu mengarah terhadap orang-orang yang suka berjuang ya, berjuang untuk menuntut keadilan Pak. Hadis ini Pak konteksnya sebetulnya terhadap orang-orang kalau di era saat ini Pak ya, seperti hakim ya Pak ya, seperti pengacara, dan juga kita semua Pak. Sampai dalam salah satu ayat dikatakan dalam surat Al-Baqarah Pak, ayat 188, wala taqulu amwalakum bainakum bil batil wa tudluna biha illa hukami litakunu fariqam bin amwalihin nasi bi itsmi wa antum ta'lamun. Dan janganlah sebagian dari kamu memakan harta sebagian dari saudara kalian dengan cara yang batil, dan janganlah kamu membawa urusan harta benda itu kepada hakim supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta benda itu dari saudara muslimmu dengan jalan yang batil, yaitu jalan yang berbuat kemaksiatan pada Allah Subhanahu wa taala, wa antum ta'lamun, padahal kamu mengetahui. Nah para jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lihat Pak fenomena saat ini. Kita menyaksikan Pak banyak sekali orang-orang saling berebut harta saudaranya Pak, mendolimi saudaranya dalam hal harta. Sampai-sampai Pak mereka membawa perkara itu dalam pengadilan Pak, ketemu hakim yang nggak adil pula. Makanya Pak kita itu dulu Pak, saya kalau belajar masalah hukum syariah, hukum Islam ini Pak, ayat yang paling pertama yang harus kita fahami dan kita pegang betul ayat ini Pak, wa idza hakamtum bainan nas an taqumu bil adli. Kalau kalian menghukumi sesuatu di antara manusia itu, hukumilah dengan adil. Itu yang pertama Pak, harus dipegang itu. Ayat yang kedua Pak, wala talbisul haqqo bil batili wa taktumul haqqo wa antum ta'lamun. Jangan kalian campur adukan antara kebenaran dan kebatilan. Jangan juga kalian campur adukan antara yang hak dengan yang batil. Karena sesungguhnya Pak, kebenaran itu wa taktumul haqqo wa antum ta'lamun. Karena sebenarnya kebenaran itu Pak ya tidak akan pernah bisa tertutupi, pasti akan dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita juga saksikan saudara, banyak sekali Pak kita menyaksikan saudara-saudara muslim kita hanya demi harta saudara muslimnya Pak rela memberikan kesaksian palsu di muka pengadilan. Ini banyak sekali para jamaah sekalian. Awas, ini Pak dimasukkan oleh Imam Zahabi dalam kitabnya Al-Kabair, dosa-dosa besar, termasuk dosa yang paling besar Pak, memberikan kesaksian palsu. Awas Pak, kalau kita mengetahui sesuatu Pak itu benar, katakan itu benar, jangan ditutup-tutupi para jamaah sekalian. Jangan dicampur adukan antara yang hak dengan yang batil. Karena Pak Allah sudah menjamin para jamaah sekalian,
ya, dalam surat Al-Isra itu Pak. Wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Bahwa sesungguhnya kebenaran dan kebatilan itu juga tidak bisa dicampur. Kebenaran itu pasti akan terungkap, kata Allah Subhanahu wa taala. Kebenaran itu pasti akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi awas terhadap orang-orang yang senantiasa memberikan kesaksian palsu. Kalian semua nanti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya sampai kadang itu miris, Pak. Kita ini di Indonesia banyak sekali pengadilan. Ada pengadilan negeri, ada pengadilan tata usaha negara, ada pengadilan agama, sampai puncaknya Mahkamah Agung, ada Mahkamah Konstitusi. Tapi kenapa banyak sekali keadilan-keadilan yang sulit kita dapat? Hakim banyak, pengacara banyak, tapi keadilan sulit kita dapat. Nah saudara, monggo Pak, ini jadi renungan untuk kita semua. Awas yang berprofesi sebagai seorang hakim, profesi sebagai seorang pengacara, tunjukkan sesuatu yang benar itu benar, yang salah itu salah. Segala sesuatu Pak bisa kita dapatkan manakala kita berikhtiar pada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai menghalalkan segala cara, kata Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kedua Pak, yaitu memakan harta saudara muslimnya dan juga membunuh saudara muslimnya Pak. Terakhir Pak, ini juga harus kita waspadai Pak. Yang ketiga, yaitu bagaimana seseorang itu Pak mendolimi saudara muslimnya dalam hal pemukulan Pak, dalam hal pembunuhan. Nah saudara, kita harus pahami Pak di poin yang ketiga ini, bahwa kita semua ini Pak bersaudara, ya Pak ya. Innamal mu'minuna ikhwah. Kita ini bersaudara para jemaah sekalian. Jangan sampai Pak persaudaraan yang sudah ditanamkan oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai kodrat dan tabiatnya kita rusak hanya karena permasalahan Pak, permasalahan yang sebetulnya itu bukan sesuatu yang urgent yang harus kita permasalahkan. Kita saksikan berapa banyak sesama saudara Pak saling berebut harta warisan, saling berebut antara suami istri harta gono gini. Harta warisan ini paling ngeri sekali Pak, sampai saling saling bunuh membunuh hanya karena demi warisan. Ya Pak ya, saling bacok, ya, saling membunuh, saling menyakiti. Ini awas Pak, apalagi kalau sampai kita membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa Pak ancaman Allah Subhanahu wa taala? Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazaohu jahannam khalidan fiha wa ghadiballahu alaihi wa la'annahu wa adzallahu adzaban 'adzima. Siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya ialah neraka jahanam, kekal di dalamnya, khalidan fiha wa ghadiballahu alaihi wa la'annahu wa adzallahu adzaban 'adzima. Dan Allah murka kepadanya serta mengutuknya dan menyediakan azab yang besar. Nah saudara, dalam Islam Pak, kalau kita membunuh saudara muslim kita itu ada syaratnya Pak. Yang pertama, kalau dia memang sudah diputuskan oleh pengadilan memang bersalah, hukuman mati Pak, itu boleh kita membunuh. Itu memang sesuai dengan hasil pemutusan kodi kita, pemerintah kita. Tapi tetap Pak, semua itu kebenaran nanti hanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semua akan terbuka di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua Pak, kalau kita dalam keadaan kita diserang Pak, kita mau dirampok, ya, mau disakiti boleh Pak, seperti itu, ya. Tapi kalau ada hal yang lain Pak, tidak ada celah untuk kita menyakiti saudara muslim kita, bahkan sampai membunuhnya. Nah saudara, monggo Pak, kita evaluasi diri kita. Saya juga teringat Pak dalam salah satu ayat dalam surat An-Naml ayat 52 Pak. Awas Pak, ini orang-orang yang suka berbuat dzaliman, tidak ada yang ditunggu Pak kecuali kehancuran. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Naml ayat yang 52, fatilka buyutuhum khawiyatan bima dzalamu inna fi dzalika laayatan liqaumi ya'lamun. Maka itulah rumah-rumahmu atau rumah-rumah mereka itu dalam keadaan runtuh disebabkan kezaliman mereka. Sesungguhnya pada hari yang demikian itu terdapat pelajaran bagi orang yang mengetahui. Nah saudara, dalam ayat ini Pak dapat pelajaran sesungguhnya. Orang yang suka terus Pak asik dalam berbuat kezaliman, menyakiti saudara muslimnya, jangan tunggu yang lain Pak. Jangan tunggu yang lain, kecuali tunggu saja kehancurannya. Ingat Pak, inni a'lamu ma la ta'lamun. Allah itu Pak lebih tahu terhadap apa-apa yang mungkin yang tidak kita ketahui. Mungkin Pak kita saat ini mendolimi, kita asik terlena atas kezaliman yang kita lakukan, tapi kita harus ingat, ma yalfidhu min qaulin illa ladzi raqibun atid.
segala sesuatu Pak, kedzaliman yang kita perbuat itu tidak pernah lepas dicatat oleh malaikat yang sifatnya raqib dan atid, mencatat kebaikan dan juga mencatat amal keburukan. Dan semua itu para jamaah sekalian nantinya pasti akan ditanya dan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir Pak, monggo Pak, kita bersegera menyelesaikan kedzaliman ini. Jangan terlena Pak dengan hal kedzaliman ini. Jangan sampai Pak kita menyesal nanti pada hari kiamat. Hari kiamat Pak kita menyesal betul. Sebagaimana tadi orang yang bangkrut Pak, dia tidak sadar Pak, bukan harta yang kita bawa ke hadapan Allah Subhanahu wa taala, bukan juga status sosial yang kita bawa dari Allah Subhanahu wa taala, tapi bagaimana amal-amal kebaikan kita itu Pak nanti akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam salah satu hadis Pak riwayat Abu Hurairah, beliau berkata, "Man kanat lahu matlum li akhihi min irdihi aw syai'in falyatahalala minhu yauma qabla alla yakun dinaru wala dirham. In kana lahu amalu solihun ukhida minhu biqadri mutlam wa illam takunu lahu hasanatun ukhida min sayyiati sahibihi fahumila alaihi." Barang siapa yang berbuat zalim kepada saudara muslimnya yang berkaitan dengan kehormatan atau sesuatu apapun menjadi hak saudara muslimnya, hendaklah dia meminta halalnya, dia meminta ridhonya terhadap saudara muslimnya sebelum la takun dirhamu wala dirham, sebelum datang nanti Pak suatu masa yang tidak berguna lagi, yaitu dirham, tidak berguna lagi harta yang kita punya. Jika dia memiliki amal soleh, ini yang akan dipertanggungjawabkan. Jika dia punya amal soleh, maka akan diambil sebagian diberikan kepada orang yang dizaliminya. Jika tidak memiliki kebaikan, maka diambillah kesalahan-kesalahan orang yang zalimi diberikan kepada orang yang senantiasa berbuat kezaliman. Nah saudara, monggo Pak, kita masih diberikan umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Pak, Nabi sudah mengingatkan dalam satu hadisnya, la tazulu qaddama abdin, tidak akan bergeser Pak kaki salah seorang hamba di antara nanti kita itu Pak, hari hamba itu di hari kiamat, sampai Pak hatta yus'al, sampai dia akan ditanya. Apa Pak yang pertama ini yang paling penting Pak, an umrihi fima afnah, umurnya dihabiskan untuk apa. Nah jamaah sekalian, monggo Pak, Allah masih berikan umur pada kita semua, maksimalkan potensi yang Allah SWT berikan, berbuat kebaikan saudara. Kita tidak pernah tahu Pak ya, kapan kita akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mukmin itu Pak, orang mukmin, saya selalu bahasakan, al mukmin itu harus punya dua sifat karakter yang melekat pada dirinya. Apa itu Pak? Al kayisun wa fatinun. Kayis dan fatin. Kalau fatin kita semua faham saudara, fatin itu orang yang cerdas. Ya, semoga Pak kita duduknya kita di majelis seperti ini termasuk ya, kita termasuk golongan orang yang fatin, menambah kecerdasan kita. Tapi kalau al-kayis Pak, itu ada dalam salah satu hadis Nabi, al-kayis mandana dana nafsahu. Orang yang cerdas itu Pak, fatin tadi harus diikuti sifat kayin. Apa Pak? Suka evaluasi dirinya. Ya Pak ya, suka evaluasi dirinya. Al-kayisun mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Karena dia memikirkan, kalau dia evaluasi dirinya, bekal apa yang akan saya bawa di depan Allah Subhanahu wa taala setelah nanti saya dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah saudara, kita Pak duduk seperti ini, atau mungkin saya duduk dibisik malaikat Pak, saya tadi diperintahkan Allah cabut nyawamu. Ya ngeri juga Pak. Kayak jenengan sekarang mungkin tahu Pak kapan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin tidak akan keluar dari majelis ini, terus itikaf seperti ini para jamaah sekalian. Jadi monggo Pak kita evaluasi diri kita. Jangan sampai Pak kita nanti soalnya Pak akan ketemu Pak, kita jalan terus ya Pak ya, dari anak-anak terus tumbuh remaja, dewasa, tua Pak ya, sampai nanti ketemu satu titik Pak, walikulli ummatin ajal fa idza jaa ajaluhum. Kalau kita sudah ketemu satu titik Pak namanya ajal ini, la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun, tidak bisa ditakhir Pak, diakhirkan, wa la yastaqdimun, juga tidak bisa dimajukan para saudara sekalian. Pas Pak titik itu. Sampai Nabi juga mengingatkan dalam hadis yang lain Pak, akmaru ummati, umur umatku itu mabaina sitina ila sab'in. Ya kalau tidak 60-70 tahun. Wa aqaluhum may yajuzu dzalik. Kalau ada yang lebih Pak 80, 90 ya ada lebih sedikit-sedikit. Tapi monggo Pak kita evaluasi diri kita. Makanya Pak
kita harus ingat semua ini Pak yang kita punya ini amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Orang beriman dan orang bertakwa tahu Pak, otak ini adalah amanah, tangan ini amanah, mata ini juga amanah, pendengaran ini amanah. Semua apa yang kita punya ini Pak amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan semua Pak nanti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-yauma nakhtimu ala afwahihim. Kan itu Pak ya. Nanti akan datang suatu hari kalian nanti akan ditanya. Dalam surat apa? Surat Yasin Pak ya. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Nanti Pak, tangan kita Pak, kaki kita ini akan berbicara di depan Allah Subhanahu wa taala. Itu surat Yasin Pak. Panjenengan sering hafal semua ya. Monggo Pak, itu dibaca untuk evaluasi diri kita. Jangan sampai Pak kita ketemu satu titik tadi Pak, kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan menzalimi orang lain. Dan Pak, kita juga harus padai kalau kita menzalimi orang lain Pak, orang yang zalim itu tidak punya hijab Pak, doanya itu pasti akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wattaqi da'watuhu matlum fa innahu laisa baina wa bainallahi hijab. Tidak ada hijab, tidak ada pembatas doa orang yang terzalimi kepada Allah Subhanahu wa taala. Hampir 99,9% pasti akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara, monggo Pak kita evaluasi diri kita. Kita tidak pernah tahu kapan kita akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Monggo kita maksimalkan potensi yang diberikan pada kita semua. Manfaatkan Pak setiap waktu yang kita punya ini dengan beramal soleh. Kita tidak pernah tahu Pak kapan kita akan dijemput ajal kita. Bahkan sampai saya bahasakan malaikat pun Pak tidak tahu kapan kita akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Monggo Pak kita evaluasi diri kita. Kita juga tidak pernah tahu kita bisa nggak nanti bertemu Ahad yang akan datang Pak. Ya, kita juga tidak pernah tahu Pak Ramadan yang kurang 5 hari lagi ini bisa tidak bertemu kita Pak, atau kita bertemu dengan Ramadan, atau mungkin Pak semoga Allah mungkin akan panjangkan umur kita, diberkahikah umur kita sehingga kita bisa maksimalkan ibadah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan suci Ramadan dengan melakukan amal-amal soleh serta senantiasa melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kiranya itu saudara yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Monggo saya kasih kesempatan satu pertanyaan atau 2 pertanyaan atau mungkin mau kita diskusikan. Monggo Pak. Cukup nggak Pak? Oke. Baik para jamaah sekalian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Semua kebenaran itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kita berikhtiar menyampaikan sesuatu yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya, dan kita juga berusaha beritiba mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala istiqomahkan kita di atas iman dan Islam, dan juga semoga Allah Subhanahu wa taala biidznillah mengakhiri kita dalam keadaan husnul khatimah. Marilah kita bermunajat pada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan yu'afi ni'mahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara naji wa taba'a sunnatahu yaumiddin. Allahumma salimna li Ramadan wa sallimhu lana wa tasallamhu minna mutaqabbala. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma nas'aluka bihusnil khatimah wa na'udzubika bisul khatimah. Allahumma inna na'udzubika an usyrika bika syai'an a'lamu wa astaghfiruka lima la a'lamu. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adilla syirka wal musyrikin wa dhammir adaka adadin innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma qasim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik wa min ta'atika ma tubalighuna bihi jannatak wa minal yaqini ma tuhawinuna masa'ibad dunya. Allahumma matina bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyatana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.